Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Manusia membutuhkan makanan untuk melangsungkan kehidupannya. Makanan yang dikonsumsi akan dicerna melalui proses pencernaan untuk kemudian diubah menjadi energi. Pada manusia, makanan dicerna oleh organ pencernaan yang dimulai dari mulut dan berakhir di anus. Hasil pencernaan diserap, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh, dan sisa-sisa pencernaan dibuang melalui anus. Berikut ini organ-organ pencernaan manusia. Rongga mulut. Dimulai dari rongga mulut yang terdiri dari lidah, kelenjar ludah, dan gigi. Lidah merupakan indera pengecap makanan yang berfungsi untuk mengatur makanan saat dikunyah, mencampur makanan dengan air liur, dan membentuk bolus, serta mendorong makanan masuk ke esofagus. Kelenjar ludah atau kelenjar saliva berperan untuk membersihkan mulut, membantu membentuk bolus makanan, dan mengandung enzim yang membantu memecah makanan. Sedangkan gigi berfungsi untuk memotong, mengoyak, dan menggiling makanan menjadi bagian yang lebih kecil. Di dalam gigi, terdapat bakteri yang hidup di sela-sela gigi, yaitu Entamuba gingivalis, yang berperan untuk menguraikan sisa-sisa makanan yang tertinggal di dalam mulut. Berdasarkan bentuk dan fungsi, gigi dikelompokkan menjadi gigi seri untuk memotong makanan, gigi taring untuk merobek makanan, dan gigi geraham untuk menghancurkan makanan. Tekak atau faring. Tekak merupakan pertemuan saluran pernapasan antara rongga hidung dengan tenggorokan, dan saluran pencernaan antara rongga mulut dan kerongkongan. Tekak memiliki lubang yang menuju tenggorokan disebut glotis, dan ditutup oleh klep yang disebut epiglotis pada waktu proses menelan. Tekak memungkinkan makanan akan masuk ke kerongkongan, sedangkan udara ke bagian trakea. Kerongkongan atau esofagus berupa tabung otot dengan panjang sekitar 25 cm yang memanjang dari akhir rongga mulut hingga lambung. Fungsinya sebagai jalan masuknya makanan dari mulut menuju lambung secara peristaltik, mencegah benda asing masuk ke perut dan mencegah makanan dari lambung kembali lagi ke mulut. Lambung atau ventriculus, organ berbentuk seperti huruf J, terletak pada bagian superior kiri rongga abdomen di bawah diafragma. Lambung berfungsi untuk menyimpan makanan sementara, menghasilkan HCl, dan melakukan pencernaan secara kimiawi dengan bantuan enzim pencernaan. Usus halus atau intestinum ialah bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Pada lapisan tunika mukosa jejunum dan ileum, terdapat tonjolan halus yang disebut villi, yang berfungsi untuk memperluas permukaan dinding usus dalam penyerapan makanan. Pada ujung usus halus terdapat katup yang disebut katup Bauhini, yang berfungsi mencegah makanan masuk kembali ke usus halus. Pada usus halus hanya terjadi proses pencernaan kimiawi saja, yaitu proses pengubahan zat makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Usus 12 jari atau kolon terletak di antara usus buntu dan rektum, berfungsi untuk menyerap air selama proses pencernaan, membentuk massa feses, mendorong sisa makanan hasil pencernaan keluar tubuh, dan membentuk lendir untuk melumasi permukaan mukosa. Usus besar. Pada usus besar, sisa-sisa makanan akan mengalami pembusukan. Proses pembusukan di dalam usus besar dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Sisa makanan tersebut yang berupa air dan garam mineral akan diserap kembali oleh usus. Setelah itu, sisa makanan yang tidak bisa diserap lagi atau sudah habis nutrisinya akan dikeluarkan dalam bentuk feses atau tinja. Anus atau rektum. Anus berfungsi sebagai alat pembuangan feses. Feses yang terbentuk didorong dengan gerak peristaltik agar bergerak ke poros usus atau rektum. Buang air besar atau disebut juga dengan defekasi dapat terjadi dan kita rasakan karena lambung dan usus yang berisi makanan telah merangsang usus tebal untuk melakukan defekasi. Jadi, buang air besar merupakan rangsangan dari lambung dan usus kepada usus besar. Demikian penjelasan mengenai organ pencernaan manusia dan fungsinya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, share, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari Halo Edukasi. Sampai jumpa.